Waalaikumsalam, Prof. Cucu. Alhamdulillah, dan juga ada Profesor Zarizal Zuhaili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Tampak semua? tambah muda nih. Tambah muda-muda semua ini ya. Masih ganteng, Pak. Oh iya, tambah ganteng. Dari di Kuala Terengganu juga alhamdulillah tampak tambah sehat. Dan kita beritahukan kepada seluruh pendengar, pemirsa, seluruh mitra ini kalau di kampus ini karena ini siarannya live dilihat juga di kelas-kelas di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga telah hadir pula. Beliau adalah Wakil Bupati Jombang, Mas Sumramba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Nah, ini tampilannya itu bahasa di Malaysia di Kuala Terengganu ini adalah Wakil Datuk Bandar. Jadi ini Datuk Bandar. Baru tahu. Nah, ini ya. Sehat semua, Pak Sumramba? Alhamdulillah sehat. Tapi kalau dipanggil Pak katanya gini, oh Cak, wong aku kisih enom, iya Mas Sumramba, dan langsung didampingi oleh teman setianya ini Pak Kristomo, Mas Kris nih, monggo Mas Kris, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita nanti dalam diskusi juga hadir sebenarnya ini ada Profesor Dr. Mustain. Beliau adalah Sekretaris Senat Akademik Universitas Airlangga. Tetapi beliau tadi dalam perjalanan karena hari ini di jam yang sama memang harus berjumpa dengan Ibu Gubernur Jawa Timur. Jadi sama dengan Profesor Badri Munir Sukoco oleh Bapak Yazid Nurhuda. Beliau adalah Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Assalamualaikum, Pak Yazid. Assalamualaikum, Pak Yazid. Ya, masih ada gangguan jaringan. Beliau karena sudah hadir tadi, yang Pak Yazid Nurhuda. Beliau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Prof. Mustain karena semangatnya sambil nyetir, tapi saya khawatir ini jalan beloknya untuk ke Gerahadi masih tahu loh Prof ya. Ya, oke, terima kasih sekali Prof atas perhatiannya, dan kita sekarang ingin menyapa langsung Datuk Bandar Jombang, Mas Sumramba. Dalam rangka memperingati Hari Bumi, itu kita memang merawat bumi saat pandemi, tapi saya ingin tanya yang ringan-ringan dulu. Ini dari teman-teman di Malaysia, di Indonesia, dan ini dari Sabang sampai Merauke. Ini dari Papua juga sebenarnya menyimak di acara kita. Itu mesti takut gini. Kalau di Malaysia, Prof. Zarizal, kalau lihat Pak Sumramba bisa dilihat. Pak Zarizal, Mas Sumramba ini. Bisa tampak di layar Pak Sumramba ya. Masih muda-muda, Datuk Bandar kita itu masih muda-muda. Gitu ya. Beda dengan di Malaysia kali ya. Nanti gitu. Jadi Mas Meramba, ya, Prof. Mengapa yo kok tertarik jadi pejabat kabupaten kota, sekarang kepingin jabat di Jombang? Dulu beliau ini sahabat Airlangga Forum, saya beri informasi bahwa Pak Sumramba atau Mas Sumramba ini dulu adalah juga anggota parlemen di Provinsi Jawa Timur dulu itu Pak Zarizal, sebelum jadi Datuk Bandar. Beliau adalah anggota parlemen Provinsi Jawa Timur. Dan kemudian beliau harus pulang kampung saja kayaknya karena ini nanti ada kampung-kampung yang bisa diceritakan di Kabupaten Jombang. Apa yang menarik Mas Ramba kemudian harus dari politisi di tingkat provinsi kemudian tertarik untuk di tingkat Kabupaten Jombang, dan apa yang ingin dirubah di Kabupaten Jombang untuk lebih baik? Silahkan Mas Ramba memperkenalkan itu semua. Iya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau ketemu orang Malaysia, Prof. Parto udah bahasanya udah bahasa Melayu sekarang gitu kan.
udah kalau bahasa aksennya itu udah berubah semua, Surabayanya udah hilang kalau kayak gini. Tapi sedikit saya bercerita. Jadi saya dulu memang di DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi basic saya lahir di Jombang, lahir di sebuah desa di ereng-ereng itu di lereng gunungnya Andiasmoro. Tepatnya di sebuah desa namanya Bareng. Sejak kecil hidup di pedesaan, hidup di tengah-tengah kehidupan para petani yang memang mata pencarian pokoknya ada di sektor itu. Dan ada sebuah keinginan sebenarnya bahwasanya dan keyakinan tentunya bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa besar dari sektor pertanian. Cuman ada kegelisahan-kegelisahan yang luar biasa ketika melihat kampung halaman, karena saya di bawahnya Wonosalam. Jadi yang di Malaysia saya sampaikan bahwasanya Wonosalam itu dataran tinggi, pegunungan, penghasil kopi, yang dulu juga penghasil durian, penghasil kakao, yang kemudian lamban laun dengan perkembangan zaman yang namanya kepemilikan tanah, kemudian invasi kapitalisme begitu luar biasa karena memang daerah itu adalah daerah yang luar biasa, daerah dengan view alam yang begitu luar biasa, kesuburan tanahnya juga luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi pada tahun 90-an akhir hampir 40% tanah orang Wonosalam bukan lagi menjadi hak miliknya orang Wonosalam, tapi menjadi hak miliknya orang Surabaya, hak miliknya orang kota, hak miliknya orang luar daerah dan sebagainya. Yang tentunya ketika kepemilikan ini dimiliki orang lain, orang luar daerah utamanya, maka pasti tidak akan terawat seperti orang Wonosalam ketika memiliki tanahnya. Tidak lagi terjaga, tidak lagi kemudian itu diolah dengan baik, akhirnya lebih banyak terlantar. Perkembangan lebih lanjut, akhirnya Wonosalam ketika kemudian Pacet, kemudian Prigen, kemudian Trawas sudah begitu penuh, akhirnya mereka mulai meliriklah Wonosalam. Wonosalam akhirnya menjadi satu kawasan wisata yang tumbuh dan berkembang. Tapi sekali lagi itu juga milik dari kekuatan kapital. Dari pemilik modal yang turun ke Wonosalam. Akhirnya yang terjadi apa? Saya yakin yang namanya masalah ekologi, masalah lingkungan juga akhirnya semakin terkesampingkan. Yang terjadi juga yang dulunya Wonosalam itu daerah yang begitu dingin, lamban laun menjadi panas. Wonosalam yang dulunya menjadi surganya air, tempatnya mata air, tempatnya sumber air yang ini juga menjadi bagian dari kebutuhan besar untuk konsumsi masyarakat di bawahnya, lambat laun sumber mata air itu juga mulai menghilang. Ada sebuah desa namanya Sumberrejo di Kecamatan Wonosalam. Tahun 90-an awal masih ada 14 sumber mata air besar. Hari ini tinggal 2 mata air besar. Lainnya sudah kering. Kegelisahan inilah yang kemudian akhirnya membawa kita, udahlah kalau gitu udah kita ke kabupaten saja, kita pasti akan bisa berbuat banyak untuk masyarakat kita. Saya dengan Mas Kristomo, saya kenal lama, dengan Mas Parto kenal lama, Mas Kristomo guru saya di bidang lingkungan, dan yang sering kemudian memberikan inspirasi kepada saya, bahwasanya hari ini kita harus berbuat satu. Berbuat untuk lingkungan kita. Ya, luar biasa ini. Jadi Gus Ramba, karena Prof. Mustain ini segera menghadap dan ke Gerahadi untuk ketemu Bu Gubernur. Prof. Mustain apa masih bisa memantau? Prof. Mustain? Ya.
Prof Mustain sambil nyopir tapi kasihan, tapi habis ini pun fokus itu. Sekarang gini, ternyata Pak Sumramba ini tertarik balik nih Jombang mana karena terjadinya berbagai macam perubahan yang membutuhkan solusi. Berarti ada perubahan-perubahan sosial dan ekologi, transformasi yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana dalam perspektif sosiologis panjenengan tentang apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati Jombang tadi itu? Silakan Prof Mustain. Maaf saya sedang nyopir nih Prof. Halo. Prof. Bisa dengar suara saya? Dengar Prof, jelas Prof. Monggo Prof. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Nggih. Jadi peringatan bumi itu kan namanya peringatan, mengingatkan kembali siapa kita, who am I, who we are, who they are. Siapa kita? Kita hidup di bumi. Nah, berarti apa? Maksudnya kita menjadi bagian dari bumi, part of earth, kan begitu. Ya. Nah, makanya bumi itu sebagai ruang presentasi, ruang kita hidup, ruang kita membangun kehidupan. Mestinya harus menjaga, bersahabat dengan bumi. Makanya koeksistensi, makanya ada ekosistem. Jadi kalau kita mempelajari masyarakat di pinggir hutan itu, mereka sadar betul bahwa mereka akan menjaga keadaan, menjaga kondisi hutan sebagaimana adanya karena mereka tergantung dengan hutan. Terus yang terbangun selama puluhan tahun dalam teori-teori evolusi. Jadi teori evolusi itu justru individu masyarakat hidup tergantung dengan hutan dan karena ini menjaga keseimbangan ekosistem. Tetapi seiring dengan perkembangan manusia, kemajuan manusia, maka ruang presentasi itu akan menjadi ruang present itu akan berkembang menjadi ruang presentation. Ruang presentation itu adalah hasil dari budidaya, kreasi, inovasi diri individu yang tidak mau sama dengan yang lain, maka ini berbeda. Perbedaan itu dikembangkan, dieksplorasi dengan cara bagaimana dia mampu mengembangkan dirinya berbasis untuk eksplorasi lingkungan. Itulah yang kemudian terjadi kerusakan lingkungan, kerusakan tata keseimbangan lingkungan, maka muncullah kemudian orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri, membedakan diri, mencari keunggulan dengan merusak lingkungan dengan cara mengeksploitasi lingkungan secara tidak terbatas. Maka muncullah kapitalisme itu. Dan kapitalisme begitu luar biasa, merusak lingkungan, maka muncullah MDGs. MDGs maksudnya ingin menyadarkan, mengembalikan agar orang sadar. Oke, silakan Anda yang bekerja untuk mencari keuntungan, profit, tapi jangan lupa perhatikan planet dan people, alam dan manusia. Maka 3P itu, triple bottom line. Kan begitu Pak Prof. Parto. Nah, jadi sebetulnya bumi itu yang mesti harus dijaga, tapi karena ego, persaingan, eksistensi untuk akan menjadi presentasi berbeda, maka terbukalah eksploitasi yang berlebih. Iya, terima kasih Prof, terima kasih. Jadi luar biasa, tampaknya juga ada. Bisa mengeksploitasi lingkungan, maka mereka kemudian menjawil, menyapa yang punya otoritas negara politik, maka terbangunlah ekonomi politik. Nah, disitulah yang kerusakan lingkungan tambah parah. Jadi menurut saya perubahan masyarakat itu ya silakan saja, itu wajar manusia. Dan tadi Pak Wakil lagi perubahan itu harus selalu menjaga sistem. Itu namanya terima kasih Prof. Sehingga tadi Pak Wakil Bupati Jombang, Pak Sumramba langsung aku dulu tak dandani Jombang. Nah, terima kasih sekali Prof. Dan salam kepada Ibu Gubernur. Dan tampaknya ini juga telah hadir. Ini Pak Dirjen, ini Pak Direktur Penegakan Hukum, Pak Yazid ini. Assalamualaikum Pak Yazid. Assalamualaikum Pak Yazid.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah, Selamat. alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Parto. Sama. Nah, cuma ini saya harus dulukan juga ini menyapa yang hadir ini adalah Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Badri. Masih mute? Masih mute itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf, tetap kami ganggu karena panjenengan Direktur Sekolah Pasca. Jadi wajib nyopo wakil bupati dan Pak Direktur dan jajaran pembicara dari Malaysia, tapi jenengan di jam yang sama ini juga harus ketemu Bu Gubernur. Monggo Prof. Badri dulu. Terima kasih atas supportnya Bapak Wakil Bupati Jombang dan tentunya Bapak Direktur Penindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta para kolega dari Malaysia. Semoga acara hari ini bisa memberikan inspirasi maupun memberikan solusi bagaimana bumi ini akan semakin nyaman untuk ditinggali, bukan untuk kita tapi untuk anak cucu kita. Gitu. Oh, iya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih. Salam hormat kami juga untuk Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dan hati-hati, tapi ini Pak Direktur kayaknya ada sing nyupiri kok, Rek. Tenang aja, tenang. Jadi sama-sama. Jadi alhamdulillah sudah bergabung Prof. Zarizal Suhaili ini, Pak Yazid. Aku biasanya nyeluk itu Cak Yazid air. Jadi beliau yang nyeluk aku itu Cak biasa aja, gak canggung nanti itu. Meski ini juga hadir Prof. Zarizal, ini adalah beliau ini Direktur Penegakan Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pak Yazid Nurhuda. Dan tadi kita lanjutkan sebentar dulu apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Jadi karena ada transformasi perubahan sosial itu, tadi Mas Ramba akhirnya, wes aku kepengen dandani. Nah sekarang yang didandanin di air rencananya. Mana saja yang hendak dibenahi itu di Jombang ini. Silahkan Pak Sumramba. Ya terima kasih. Tak lanjut ya Cak ya. Jadi gini, berangkat dari kegelisahan itu yang kemudian akhirnya saya ini yakin bahwa pembangunan ini menganut oil flag system. Oil flag system itu artinya apa? Ketika ada satu contoh nyata yang bisa berkembang, pasti yang lainnya juga akan mengikuti. Seperti ketika kita meneteskan minyak di atas kertas, maka kemudian minyak itu akan meluas dengan sendirinya. Kemudian suatu saat saya ketemulah dengan teman-teman segunung. Segunung itu sebuah dusun di Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam. Halo Segunung ya, hadir, Segunung hadir. Nah ini hadir. Pak Yazid perlu diketahui di Jombang ini pos-pos tertentu ini nonton bareng acaranya. Dan acara kita disiarkan oleh radio Pemda di Jawa Timur. Dan itu Kampung Segunung ada nonton bareng itu, ada nonton bareng gitu ya. Dilanjut Pak Sumramba. Saya masih ingat suatu ketika teman-teman Segunung ini dari acara yang namanya Permata. Permata itu perlindungan mata air pada tahun 2019. Pasca itu mereka datang ke rumah saya, kemudian mereka bercerita dan berdiskusi. Dan diskusinya adalah satu, bahasanya keinginan mereka untuk menjadi subjek atas pariwisata yang berkembang di Kecamatan Wonosalam. Saya sampaikan kepada mereka bahasanya kamu punya uang berapa? Kamu punya uang 1 miliar, mereka bilang tidak punya. Saya tanyakan lagi, mereka punya 100 juta, mereka juga enggak punya. Saya turunkan lagi 10 juta, mereka enggak punya. Akhirnya saya tanya, punya uang 200.000 enggak? Oh kalau 200.000 insya Allah punya. Ya udah kita mulai dengan 200.000. Kita akan berkembang mengembangkan sebuah kawasan wisata. Perkembangan diskusi berjalan terus. Saya punya keyakinan bahwa mereka ini punya lingkungan yang luar biasa. Mereka punya semangat yang luar biasa.
mereka punya kesadaran menjaga lingkungannya dengan baik. 3 hal ini yang membuat keyakinan saya bahasanya kampung ini pasti akan bisa berkembang dengan baik. Berjalan. Saya ini lagi nguji aja. Nguji apakah benar ada konsep yang namanya Trihita Karana. Trihita Karana artinya 3 jalan menuju kebahagiaan. Kita kenal banget sejak zaman Jawa lama pun kita mengenal konsep Trihita Karana. Di dalam Islam juga mengenal yang namanya Trihita Karana. Dengan bahasa yang mungkin berbeda. Saya menguji apakah ini akan bisa membangun sebuah masyarakat yang baik, akan bisa mengembangkan yang namanya kampung Segunung menjadi kampung yang luar biasa. Ada sebuah keyakinan itu. Akhirnya yang terjadi adalah bagaimana masyarakat Segunung itu bisa membangun sebuah lingkungan yang baik. Sampai hari ini anak-anak Segunung itu mulai kecil, Cak Parto, itu belajar mereka nanam pohon. Setiap tahun warganya harus berduyun-duyun ke hutan sambil bawa bibit dan harus nanam pohon. Ya. Mereka tidak boleh merusak lingkungannya. Mereka menjaga mata air yang ada di sana. Dan Mata airnya. Ya, di sana mata air luar biasa di Segunung. Kampung kecil penuh dengan mata air. Ini kontradiktif dengan desa-desa yang lain yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi sebelahnya yang Sumberjo yang saya ceritakan ada 14 mata air besar yang sekarang tinggal 2 mata air. Wonosalam yang dulu Mas Kristomo kenal sebagai daerah yang airnya melimpah, kecamatan dan desa Wonosalamnya, sekarang kalau musim kemarau mereka kesulitan air bersih. Dan ini terjadi juga di beberapa desa yang lain. Tapi ini tidak terjadi di dusun Segunung, Desa Carangwulung. Ya, oke. Jadi berarti ada hal yang menarik. Nanti sampai di Desa Segunung masyarakatnya bisa bergerak, bahkan seragamnya hitam-hitam ini nanti bisa diceritakan. Tapi saya yakin langkah panjenengan tadi bagaimana masyarakat berbondong-bondong untuk bisa tanam pohon. Saya ingin minta apresiasinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya. Pak Yazid, ternyata ada masyarakat Segunung yang melakukan konservasi, melakukan terus tanam pohonnya, menyelamatkan mata airnya. Kalau ini disimak, diketahui, koyoke Mas Yazid harus bareng-bareng karo aku nanggone Segunung iki karo ya. Nah, monggo Pak Yazid yang di Jakarta kemudian tahu, oh Segunung ini araknya nonton bareng seragamnya hitam-hitam itu. Nanti itu ternyata penanaman pohon. Monggo Pak Yazid. Ya. Baik, terima kasih Cak Marto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, para narasumber, ada Dr. Zarizal, ada Prof. Musta'in, Prof. Badri, dan Pak Parto Wijoyo. Sangat menarik diskusi pada sore hari ini terkait dengan merawat bumi saat pandemi di bulan suci. Aduh, temanya sangat menarik. Nah, Cak Parto, kalau kita bicara tentang bumi, ya kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menganugerahkan bumi di Indonesia itu lain dengan di negara yang lain. Karena bumi di Indonesia itu penuh dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Mulai dari iklimnya tidak ada yang ekstrim, kemudian sumber daya alamnya melimpah, ada hutan kita punya hutan tropis, kemudian keanekaragaman hayatinya kita merupakan kekayaan nomor 3 sedunia. Kalau dicampur dengan laut, kita itu nomor 2 sedunia, Pak. Besar sekali. Kemudian kita punya mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya. Ya, itu sangat luar biasa.
Nah, kekayaan alam, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu untuk apa? Untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi bumi di Indonesia yang di dalamnya atau di atasnya itu mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa, itu harus kita jaga. Salah satunya cara menjaganya itu yang sekarang ada di salah satu kerjaan saya, yaitu menegakkan hukum. Karena apa? Karena dari mulai Sabang sampai Merauke, berdasarkan pengalaman saya, itu tidak lepas dari kegiatan-kegiatan ilegal yang itu bisa merusak bumi kita, merusak sumber daya alam kita, sehingga dikhawatirkan nanti mengurangi ketersediaan sumber daya buat anak cucu kita. Nah, itu yang akan bahaya. Nah, sehingga tugas kami diberikan tugas oleh negara, salah satunya adalah untuk menegakkan hukum. Hukum di bidang sumber daya alam, di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi kejahatan terkait dengan sumber daya alam yang bisa merusak bumi, yang selama ini saya tangani ada beberapa, Pak. Yang pertama kejahatan tentang tumbuhan dan satwa liar. Itu ada gajah dibunuh, gadingnya dijual. Ya, kemudian terenggiling dibunuh di alam, kemudian diekspor ke luar negeri untuk bikin sabu, untuk bikin alat kesehatan dan lain sebagainya. Itu menduduki ranking pertama, kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Yang kedua adalah illegal logging. Nah, ini bertentangan atau sangat bertentangan dengan tadi semangat dari teman-teman kampung adat Segunung yang yang dianukan oleh Pak Wakil Bupati. Kalau beliau ini menanam, kalau yang saya hadapin itu adalah ada yang menebang dengan maksud untuk tujuan dijual, keuntungan gitu. Yang ditebang itu bukan pohon 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan tebang itu pohon ratusan tahun gitu. Yang kalau kita 5 orang itu baru ketemu gitu. Jadi gede banget. Banyak di Papua, banyak di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera gitu. Kemudian yang 3, perambahan hutan. Jadi secara ilegal dia menguasai kawasan hutan untuk apa? Dibikin untuk pertambangan ilegal, dibikin untuk perkebunan ilegal. Bahkan ada saya punya kasus, Pak, itu menguasai 2 kali luas Jakarta. Sudah lebih dari 20 tahun. Nah, itu negara tidak dapat apa-apa. Pajak nggak dapat. Ya. Kemudian dia hanya mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri. Sehingga ini harus diselamatkan karena ini membahayakan bumi kita untuk anak cucu kita. Kemudian terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, itu juga kejahatan yang kami tegakkan untuk merawat bumi. Kemudian pencemaran dan kerusakan. Itu Pak Parto yang selama ini sehari-hari kami hadapi. Nah, terkait ada spesifik yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman saya selaku warga negara ya di tingkat grassroots dalam rangka merawat bumi. Dalam konteks apa? Dalam konteks untuk menekan perubahan iklim. Ada hal kecil yang sederhana yang ini akan membuat efek yang besar terhadap bumi kita. Salah satunya adalah menanam pohon. Tadi Pak Sumerambah kemudian diikuti oleh teman-teman kampung adat Segunung. Ini merupakan pekerjaan mulia tetapi pekerjaan kecil ya di tingkat lokal, di tingkat tapak, tapi efeknya sangat besar. Karena apa? Karena dia merupakan kegiatan mitigasi perubahan iklim. Bahkan Presiden Jokowi sudah sampaikan di forum PBB, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca 26%, business as usual atau 41% dengan bantuan teknologi. Salah satu caranya apa? Itu nanam pohon, Pak. Dan jadi saya
Saya apresiasi betul. Kemudian yang kedua yang mudah di apa namanya dilakukan oleh masyarakat itu apa? Mengelola sampah dengan 3R. Reduce, reuse, recycle, mengguna kembali sampah. Jangan sampai sampah itu apa namanya timbul kira-kira gitu. Jadi kalau kita belanja pakai apa namanya tempat belanja yang ngangkut dari rumah, jadi kita mengurangi sampah plastik, kemudian kita melakukan composting di rumah gitu, itu mengurangi besar sekali efeknya atau memberikan dampak yang sangat besar terhadap bumi kita, jaga bumi kita. Karena apa? Karena itu mengurangi emisi gas rumah kaca Nah, luar yang biasa ini. ditimbulkan oleh CH4. Gas rumah kaca tadi. Kira-kira gitu, Pak. Dan Ya, luar biasa teman-teman Kampung Segundo. Tepuk tangan untuk Kampung Adat Segunung. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Kampung Adat Segunung nonton bareng di acara ini, luar biasa. Dan saya berjanji nanti kita akan bersama-sama dengan Pak Yazid dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita akan juga jalan-jalan ke sana ya. Kita akan tengok itu Pak boleh, Yazid. ya? Kita akan tengok. Boleh, Prof. Alhamdulillah Prof. Mustain juga sudah sampai di Gedung Negara Gerahadi, tempat di mana Bu Gubernur ya akan bertemu bersama-sama. Dan sekarang kami ingin mendengar suara dari Kuala Trengganu tentang penyelamatan bumi kita, merawat bumi saat pandemi. Kalau Prof. Zarijal sudah tidak pakai masker ya, berarti memang sudah sehat. Kalau di Surabaya kami sedia ada masker. Nah, bisa dilepas. Ya, gimana perkembangan pandeminya dan gerakan-gerakan lingkungan merawat bumi, karena beliau ini juga dari Bioresources and Food Industry dari University Sultan Zainal Abidin. Silahkan Prof. Zarizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang berbahagia Prof. Suparto Wijoyo. So, apa kabar ya? Selamat sore semua bapak-bapak narasumber, yang berbahagia Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumrambah, Bapak Yazid Nur Huda, Bapak Profesor Dr. Mustain, Bapak Profesor Badri Munir hadir juga ya, dan juga Bapak Profesor Dr. Suparto sekali lagi. Dan juga terima kasih banyak-banyak pada Bapak Dr. Yatno Ladiki telah memperkenalkan saya kepada UNER ya, Forum UNER untuk bersama-sama berbincang berkenaan tentang bagaimana kaedah merawat bumi sempena dengan Hari Bumi. So sedikit tentang saya. Alhamdulillah dapat bertemu dengan sahabat-sahabat di Indonesia ni. Saya ada sikit-sikit tadi faham dialek-dialek Jawa. Pasti DNA Jawa ini, jangan-jangan DNA Jawa loh ya. Saya ada darah-darah Jawa juga, yang mbahnya daripada Jawa. So sukunya adalah Jawa. Alhamdulillah faham sikit-sikit. Okey, berkenaan tentang kaedah perawatan bumi ya. Apa yang saya boleh rangkumkan di sini di Malaysia ya. Perawatan bumi ni kalau pandemik, kalau saya boleh ringkaskan, telah berlaku secara natural semula jadi, di mana semasa berlakunya pandemik COVID, di mana semua negara terkesan dan langkah berjaga-jaga seperti melaksanakan total lockdown MCO itu sendiri kepada semua rakyat-rakyat, telah membuktikan di mana pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar yang sihat telah berlaku ya. Kalau kita tengok di sini di mana pengurangan aktiviti industri, aktiviti berkaitan tentang dengan pengangkutan, di mana pelancongan juga terhenti ya. Kalau kita lihat banyak laporan-laporan di media dan juga scientific report menunjukkan bahawa kesan kualiti alam sekitar berubah, di mana ianya berubah kepada yang lebih sihat ya, di mana pengurangan emisi gas-gas karbon dioksida, gas karbon monoksida dan juga apa jua yang keluar daripada kilang-kilang telah kurang ya. Okay, hari ini juga berlangsung yang kita tengok sama juga berlaku di negara-negara Eropah,
dan juga Indonesia jika betul ya Pak Suparto. Umpama MCO, Movement Control Order, memberikan nafas baru terhadap pemeliharaan alam sekitar. Tapi di sini yang uniknya, aktiviti penduduk di Malaysia secara umumnya, di mana apa sama juga yang telah disediakan oleh Bapak Sumrambah, mereka juga rasa sedar bagaimana caranya untuk memulihkan alam sekitar dengan melaksanakan beberapa aktiviti pertanian, di mana semasa MCO total lockdown, ramai rakyat Malaysia ini tidak ada apa-apa aktiviti yang perlu dilaksanakan di luar rumah selain daripada lingkungan rumah sahaja, bermula dengan keadaan skala yang kecil di mana mereka mula menanam sayur-sayuran, pokok-pokok atau lebih dikenali dengan kitchen garden, di mana dalam tempoh masa yang panjang total lockdown tu kebanyakannya sayur-sayur perlu ditumbuhkan secara organik, ya. So mereka mula berkarya di situ. Berkarya dengan menanam pokok-pokok sayuran atau pelbagai pokok-pokok sayuran dan menghijaukan lingkungan rumah, okay. Dan jika ini berlaku secara ramai, secara berskala besar, dapat dilihat di mana perubahan iklim itu juga akan berlaku, di mana suhu climate changing juga berubah, di mana ada juga report saya dapat dengar di TV televisyen, indeks pencemaran udara juga berkurangan, di mana dapat lihat kalau ikutkan kita boleh lihat beberapa gunung ataupun bukit-bukit pada jarak yang jauh tu lebih jelas. Okay. Di sini juga kaedah-kaedah lain juga seperti menghasilkan baja-baja organik ya daripada sisa-sisa makanan yang mereka keluarkan dari rumah-rumah mereka. Mereka juga menjadikan bahan baja semula jadi organik terhadap pokok-pokok yang mereka tanam. Okay. Saya rasa mungkin juga perawatan ini penting ya. Kalau kita tengokkan di sini, yang saya nampak sudut positifnya daripada segi pertanian kecil di rumah ya Pak Suparto. Iya, dan nanti kami kalau ke Kuala Terengganu ingin melihat bagaimana taman-taman kecil di alam sekitar dari Prof. Zarizal. Nah, Insyaallah, insyaallah. Alam sekitar itu, Mas Sumrambah, alam sekitar itu lingkungan. Jadi kalau hukum lingkungan itu di Malaysia itu hukum alam sekitar. Nah, itu. Hukum alam sekitar. Tapi kita beri waktu 1 menit, ada komentar dari Prof. Mustain yang sekarang ada posisi di Gerhadi. Silahkan Prof, melanjutkan tadi Prof. Iya, terima kasih Prof. Parto. Memperhatikan dari Pak Wakil Bupati Jombang, sobat dari Terengganu luar biasa, dan teman dari Jakarta juga bagus sekali. Saya kira sepakat bahwa kita semua harus sadar bahwa lingkungan itu menjadi bagian dari kita. Eksistensi kita, keberadaan kita, perkembangan kita, kemaslahatan kita adalah bagian dari lingkungan. Karena itu tidak ada lagi alasan untuk tidak lagi meragakan lingkungan. Kalau kita abai pada lingkungan, sama dengan bunuh diri. Barangkali kita perlu belajar bagaimana local wisdom, local kondisi, local knowledge. Nah, itu dari masyarakat dulu itu. Bagaimana kami tahu di warga Rejang Lebong, Bengkulu, yang mereka jauh dari sapaan negara. Tapi bagaimana dia bisa mengatur ritme kehidupan, menjaga jarak rumah dengan sungai tidak boleh dipakai untuk mencuci macam-macam yang tidak mengganggu lingkungan. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa, pembelajaran kita. Kita perlu basic to nature. Jadi sesuatu yang sifat nurture, kita harus kembali ke nature itu. Orang modern dengan kemampuan teknologinya, acap kali memang tidak bisa atau sulitlah mengontrol diri untuk tidak menguasai lingkungan. Karena itu sangat penting kontrol dari teman-teman dari Pak Parto dengan CS di Jakarta dan akademisi yang mengkaji bagaimana dampak-dampak dari eksploitasi yang berlebihan akan merusak keseimbangan kehidupan ini. Jadi kesimpulannya menurut saya, suka atau enggak suka, kita mulai sadar dan menyatakan diri, dan saya sepakat support 100% kepada Pak Wabub dari Jombang,
untuk kembali back to basic untuk mengembalikan, menata lagi, menghidupkan kembali, merevitalisasi lingkungan alam yang dulu begitu hijau royo-royo, begitu seger. Nah, setelah sekian tahun hancur, nah kita harus apresiasi, harus dukung dari kebijakan semangat Pak Wagub dan Jombang itu. Kami juga sedang penelitian di BTS untuk pengembangan masa besar juga. Saya kira itu sesuatu yang harus kita jaga, Pak Parto. Jadi merupakan tugas tanggung jawab kita semua, dari akademisi, dari pengambil kebijakan, dari penindak kontrol hukum, untuk secara bersama-sama bagaimana mengontrol agar jangan sampai perusahaan itu hancur lebur dan sekaligus preventif terhadap masyarakat agar jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Terima kasih sekali, dan tadi langsung back to basic, back to nature, dan langsung kearifan lokal, dan itu wilayahnya Pak Wakil Bupati ini. Jadi nanti pukul 4 kita akan mengikuti Buletin Jawa Timur, tapi kita dengarkan apa yang dilakukan tentang masyarakat adat ini oleh Pak Wakil Bupati Jombang. Silakan Mas Muramba. Jadi saya lanjutkan, jadi kenapa akhirnya kita sepakat ini harus dimulai. Meskipun kecil ini harus dimulai. Dan ini bukan sekedar slogan, ini bukan sekedar jargon, tapi ini adalah action. Ini adalah gerakan budaya. Karena menanam tanpa gerakan budaya juga tidak akan pernah berhasil. Ini harus jadi gerakan budaya. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman sekalian yang ada di Segunung. Kalian ini, kalau ini akan berlanjut terus dan kita lakukan secara kontinu dan istiqomah, maka ke depan ketika kita melihat mengkaji dari semakin serakahnya manusia, pragmatisme juga semakin luar biasa, di mana masyarakat sekarang ini sudah tidak lagi berpikir panjang, lingkungan mereka rusak di mana-mana, dan boleh kita katakan sekarang 60-70% sebenarnya lingkungan kita sudah lingkungan yang rusak. Kalau kalian istiqomah lakukan ini, maka ke depan tidak akan banyak daerah yang masih terjaga secara ekologi. Dan ini akan menjadi daerah yang begitu pasti akan diidam-idamkan oleh semua orang. Saya kasih contoh aja kemarin. Kita punya slogan, anak-anak kampung adat Segunung itu punya slogan, belajar hidup di Segunung. Iki sajane ngeplak banget ngono loh, Mas Kris, Mas Parto, ngeplak. Tahu enggak? Orang-orang Malaysia tahu enggak ngeplak? Ngeplak itu nampar. Jadi nampar banget gitu kan. Soalnya di kota sudah tidak lagi ada budaya apa ya? Istilahnya itu budaya sapa, budaya jagong. Jagong itu ngobrol bareng, bertegur sapa, gotong royong, saling membantu, menjaga lingkungan. Itu sudah nggak ada, sudah nggak ada. Yang ada hanya ada di daerah-daerah pedesaan, salah satunya di Segunung. Nah, manusia hakikinya adalah tetap bertegur sapa, tetap hidup secara sosial, hidup harmoni dengan lingkungannya, harmoni dengan Tuhannya, gitu kan? Itu kan basic aslinya manusia. Kalau nyapa alam dari Segunung ya, artinya wes gak bertegur sapa mbek wong liya sajane kan ya duduk menungso gitu kan? Bukan manusia. Nah, kota sudah mengalami fase ke sana. Jadi kalau ingin belajar hidup, belajarlah ke Segunung. Belajarlah jadi ke Segunung. Kalau mau belajar hidup, belajarlah ke Segunung. Dan kita sambil menunggu Buletin Jawa Timur, berita-berita se-Jawa Timur beberapa menit ke depan ini, sahabat Erlangga Forum bisa buka YouTube tentang Kampung Segunung, ya, bisa dilihat itu di YouTube tentang Kampung Segunung, dan itu akan tampilnya Pak Sumramba di situ, ya. Baju-baju hitam yang nonton bareng ini Kampung Adat Segunung, ini juga sudah ada YouTube-nya, itu bisa diakses. Kita lanjutkan kepada
Wakil Bupati Jombang. Kok tambah Mas Merambai, kok tambah sumringah ini, tambah sore, wajahnya tambah bercahaya. Ya. Wes me Dari wes Kuala bersyukur Terengganu kok semangatnya wes tambah luar biasa. bersinar. Iya, bersinar gitu ya. Ya, Kenapa? Tadi ada masyarakat adat, coba kampung adat Segunung ini, arek-arek iki, enak duduke peting kerangan ya. Wis pokoke nyenengno, iki menyenangkan Prof Zarizal. Jadi karena beliau santai, dekat dengan alam dan itu terus didorong, kira-kira generasi yang tercipta pasti lebih ramah lingkungan, pada rawan pada buminya gitu ya Pak Sumramba, silahkan. oke. Jadi saya lanjutkan Mas Parto. Jadi Ya. proses Segunung ini bukan proses yang mudah, bukan proses yang kemudian lempeng lurus yang enggak ada kendala, enggak ada halangan, enggak ada tantangan, bukan seperti itu. Begitu luar biasanya teman-teman, semangatnya teman-teman Segunung. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka penuh semangat, mereka meskipun Ya, diutarakan biar menginspirasi daerah-daerah di Kuala Terengganu, ya, menginspirasi di kami semua. Apa tantangan yang selama ini paling mengesankan dan kemudian bisa diatasi gitu? ya, ketika mereka melakukan hal seperti ini di tengah-tengah pragmatisme masyarakat, mereka menjadi pasti aneh. Mereka bahkan ketika pakai item-item, pakai udeng aja, mereka sudah dianggap, oh ini mesti kejawen, ini wis mesti keluar dari norma yang ada, apalagi di Jombang yang kampung santri. Padahal item-item udeng itu adalah sebuah simbol kembali ke nilai budaya masyarakat kita, budaya adiluhung bangsa kita, nenek moyang kita. Item-item adalah pekerja keras, item-item itu adalah kebersamaan, item-item adalah kesetaraan, item-item itu adalah egaliter. Yang semacam ini yang harus kemudian teman-teman tetap bahasanya ini harus kita lakukan, semangat ini harus kita lakukan. Mereka ke pasar pakai item-item loh. Mereka ke gedung Pemda pakai item-item loh, pakai iket loh. Awalnya mereka itu begitu ketemu orang di pasar, Mas Kris, itu ditanyain habis jaranan di mana gitu. Karena identik item-item itu pasti jaranan. Ini tukune iku nyecil apa kes-kesan arek-arek iki ngono, nyecil apa ngono ya. Tadi kan udah tak sampaikan bahwa mereka urunan 200 ribuan untuk membeli pakaian itu. Karena mereka tidak punya lebih dari itu. Tapi kenapa harus ada item-item? Ini harus ada sesuatu yang unik. Kalau tidak ada yang unik, maka tidak akan mata seluruh masyarakat akan tertumpu kepada Segunung. Nah, keunikan inilah yang sebenarnya adalah menimbulkan titik fokus perhatian orang ke sana. Udahlah, nggak apa-apa dianggap orang gila, nggak apa-apa dianggap aneh, asalkan orang melihat ke sana. Ada apa di sana? Kalau orang sudah ke sana, melihat ke sana, insya Allah mereka akan kemudian terinfluence, tertular pikirannya, kemudian mereka akan mendalami, kemudian mereka akan mencontoh apa yang dilakukan oleh teman-teman Segunung. Dan alhamdulillah, pelan daerah lain sekitarnya juga memulai hal yang sama. Ini adalah gerakan budaya, bukan sekedar gerakan politik, bukan sekedar kebijakan atau jargon dari pemerintah. Tapi ini adalah gerakan budaya yang harus kita lakukan. Teman-teman saya sampaikan di Segunung, Mas Parto meskipun banyak uang, tidak akan mungkin bisa beli tanah di Segunung hari ini. Karena mereka sudah bersepakat, mereka tidak akan menjual sejengkal tanahnya kepada orang lain. Dan saya sudah ke Segunung loh. Aku nandur pohon bareng kapan nih kok? Arek-arek gak eling paling. Arek-arek gak eling. Mas Kris. Gitu kan? Artinya kalau ini dilakukan terus, saya alhamdulillah Prof Zarizal, saya sampaikan, Segunung bukan desa wisata yang kemudian hanya sekedar membuat tempat wisata, tidak. Ini kampung budaya. Alhamdulillah
Sekarang ini kalau Sabtu malam Minggu orang Surabaya kemudian menginap di masyarakat, paginya mereka ikut merah sapi, gitu kan, susu sapi, mereka ikut ke kandang kelinci, mereka ikut ke kandang kambing, yang selama ini saya yakin banyak anak-anak Surabaya, banyak anak-anak Jakarta, banyak anak-anak Sidoarjo yang tidak pernah megang itu kambing. Mereka tahu Meres susu kambing ya. apa meneh merah susu kambing, apa meneh merah susu sapi, gitu kan? Iya, Artinya ini sebagai sesuatu yang apa ya, exciting ya bagi mereka ya, yang sesuatu yang baru bagi mereka. Apalagi kemudian dengan budaya masyarakatnya yang masih bertegur sapa, masih memanusiakan manusia, nguwong nih manusia yang lain. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya yakin ini akan menjadi tempat untuk belajar hidup. Kalau ini teman-teman segunung tetap konsisten, tetap istiqomah melakukan itu. Dan juga tentunya harus didukung oleh banyak pihak, banyak teman-teman ilmuwan intelektual. Karena apa? Karena ini tantangan kita ke depan dan kita tahu semua dan kita sudah prediksi semua, Mas Kristomo, Mas Parto, bahwasanya problem lingkungan akan menjadi problem besar bangsa kita ke depan. Bukan hanya sekedar bangsa kita. dengan wakil bupati yang semacam ini, wakil bupati yang mau peduli lingkungannya, peduli masyarakatnya, termasuk di Kampung Segunung menjadi bibit besar. Tadi diapresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan Pak Kristomo, ya gimana melihat fenomena semacam ini? Saya yakin Mas Kris ini karena selama ini kan bau rekso alas, wong alas sih kira wong alasan nih ceritane. Nah, tapi sekarang ini beliau adalah Ketua Badan Pengawas Kebun Binatang Surabaya. Jadi wis lama hubungan dengan manusia, sekarang wis ngeramut primata. Gitu Pak Zarizal. Ini ahli primata kita ini ya. Ya, silahkan Mas Kris. Alhamdulillah. Selamat sore. Ya Rizal, Pak Parto, Jojo, Mas Rambang, sahabat saya yang ngajakin nanem beringin. Alhamdulillah. Apa yang dilaporkan oleh Pak Wabub Jombang ini, mudah-mudahan nanti bisa kita dukung bersama-sama. Karena apa? Sekarang ini kan problem air akan semakin berat. Salah satu contoh di Gunung Penanggungan, yang mana pada musim kemarau ini ada dropping air dengan tangki-tangki air. Dan alhamdulillah di Wonosalam, khususnya di Seguno yang dimotori oleh Mas Rambah ini kegiatan yang perlu kita apresiasi dan kita dukung bersama, khususnya pendekatan budaya. Karena apapun budaya lokal ini adalah kekuatan masyarakat yang bisa membangun, memelihara lingkungannya. Satu hal lagi, Mas Rambah nanti, salah satu yang nanti perlu dilengkapi. Contoh, kalau tadi pohon-pohon sudah ditanam, dirawat untuk menjaga sumber-sumber air, ini nanti kita coba bangun juga bagaimana di situ kita konservasi satwa-satwa. Nah, kebetulan kami sekarang ini ikut mengawasi lembaga konservasi di Kebun Binatang Surabaya. Contoh yang kita sekarang ini sudah langka ya, kancil. Binatang kancil ini kan mungkin di cerita Upin Ipin itu diceritakan.
Padahal di kehidupan liarnya ini sudah semakin langka. Nah, ke depan kalau nanti kita ketemu contoh seperti kancil, kita kembang biakan di Kebun Binatang Surabaya. Setelah itu nanti kita lepas liarkan Di Segunung. di Segunung. Nah, itu. Itu, Ya, nanti kita- tapi masih ada yang kurang satu, Prof. Apa? Beringin Mataramnya belum sampai ke Segunung. siap. Oh, Ye. beringin Mataram. Ye. Ya, berarti kita akan tanam beringin Mataram di Segunung. Dengan Mas Yasid. Ya, Dengan siap. Pak Yasid harus datang. Dan, Ye. Ye. Oke, jadi nyambung. Nanti beringin ini juga ada titipan Mas Rambah. Nanti kita lengkapi dengan sukun, bendo, dan kluweh. Maknanya sukun itu tentram rahayu, bendo itu bondo bandu, dan kluweh itu memaknai kang linuweh. Nah, kalau beringin ini merupakan kepanjangan dari berkah rahmat ilahi ing negari Indonesia. Itu pesan dari sesepuh kita dari Tuban. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan di kampung adat Segunung. Dan di Kuala Trengganu siap nanam beringin wali. Nah, ada beringin wali, Pak Zarizal, kami punya pembibitan, jadi Pak Kristomono beringin wali, nanti itu beringin Mataram, dan Pak Yazid, halo, Pak Yazid, halo Pak Yazid, ini masih memantau ya, dan kita nanti bisa nanam bersama-sama, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Universitas Airlangga, bila perlu dari Kuala Trengganu, mudah-mudahan ini sudah vaksin semuanya, kemudian bisa terbang ke Indonesia, ke UNER sini, kita bersama-sama ke Kampung Segunung gitu ya. Pak Yazid masih bisa memantau? Jadi ya, Prof. Iya, Ya, ini Ya, mohon maaf. kita Pak Ya. Kristomo, siap, kami siap Pak Kristomo. Siap, Sudah Mas mengerti Yazid. waktunya. Ye. Nah, ini juga satu hal, Pak Yazid. Nah, mungkin Ya. ini kan model seperti Kampung Segunung ini bisa menjadi Ya. model dengan adanya PP 23 2021 tentang perhutanan sosial itu. Nah, mungkin kita kembangkan di sana sebagai contoh yang apa yang diharapkan oleh Pak Sumrambah tadi. Mungkin itu Pak Yazid. Ya, Dan bagi betul. Kementerian Lingkungan, Pak Yazid langsung merespon karpe Pak Bupati yang tanam-tanam pohon, Pak Kristomo siap juga, bahkan kelincinya, bahkan apa tadi itu juga kancilnya itu. Nah ini bagaimana bisa direspon oleh Kementerian Lingkungan Hidup? Silahkan. Ya, betul. Prof. Parto, Pak Kristomo, dan Pak Sumrambah, Pak Wakil Bupati, bahwa inisiatif lokal yang sangat bagus ini memang perlu kita dorong karena local wisdom yang sedang dilaksanakan oleh rekan-rekan di tingkat grassroots ini merupakan hal yang luar biasa yang akan berimplikasi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Karena seperti saya disampaikan juga oleh Prof. Zarizal tadi, salah satu cara untuk melestarikan bumi, untuk mengurangi efek gas rumah kaca, ya itu dengan cara menanam pohon. Apalagi tadi kemudian diramu, disinergikan dengan peternakan dan juga wisata lokal gitu ya. Ya, wisata lokal yang tidak yang unik, yang mungkin tidak ditemui di tempat lain, dan ini menurut saya sangat bagus, perlu diperhatikan dan perlu didorong gitu. Saya dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya sangat bangga dengan inisiatif lokal tersebut. Dan kalau memang Prof. Parto nanti ya Pak Kristomo ingin berkunjung ke sana, insya Allah kami juga akan berkontribusi untuk bisa menyumbangkan
pohon-pohon yang teman-teman di mana teman-teman kami di BPDAS itu mempunyai program yang relatif sama dengan teman-teman yang ada di wilayahnya Pak Sumerambah. Begitu Cak Parto. Jadi 1, kami sangat bangga, 2, apresiasi, 3, saya juga ingin melihat langsung gitu. Sehingga itu bisa jadi pembelajaran dan bisa menjadi contoh gitu ya, inisiatif lokal yang baik yang bisa kita kita replikasi di tempat yang lain. Karena juga mungkin nanti bisa kita sinergikan dengan program kampung iklim namanya, Prof. Program kampung iklim itu juga salah satu dan kehutanan khususnya dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak, di tingkat lokal. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan, Prof. Parto. Koyoke soweneng bisa niki. Silakan Pak Sumerambah, gimana responnya atas apa yang disampaikan oleh Pak Yazid ini? Ya, Pak Sumerambah. Halo, Pak Sumerambah. Ya, halo. Sorry. Nah, iya setelah Pak Yazid langsung janji siap berkontribusi, siap hadir, siap nanam pohon bareng. Apalagi kalau Pak Prof. Zarizal juga ikut serta ke Segunung gitu, itu menjadi luar biasa gitu kan. Artinya apa yang kita lakukan di Segunung ini, kalau ada yang datang ke sana itu adalah bagian dari membangun semangat kami. Ini akan membangun semangat teman-teman Segunung. Sehingga ini akan menjadi kekuatan besar. Menjadi kekuatan besar. Jadi saya dengan teman-teman Segunung, sebenarnya teman-teman Segunung itu yang juga harus sesekali untuk bercerita, Prof. Mereka yang harus bercerita. Kalau saya ini kan cuma pendamping. Saya ini hanya pendamping mereka gitu kan. Artinya subjeknya Segunung adalah mereka. Iya, betul. Mereka yang luar biasa. Kalau saya sih karena saya hanya dampingin mereka, saya support mereka. Tapi kata akhir Segunung bisa sampai jadi seperti ini adalah orang-orang yang berpakaian hitam-hitam itu, gitu kan. Jadi sesekali mereka harus bercerita sedikit, apakah 2 menit, 3 menit harus bercerita tentang Segunungnya gitu. Oh ya, nanti kami beri kesempatan. Saya sapa dulu Pak Ladiki, Prof. Ladiki yang di Kuala Terengganu, Malaysia. Pak Ladiki. Ya, dokter. Nah, ini diundang oleh Pak Wakil Bupati, sekalian harus tampil nanti bersama-sama Prof. Zarizal ini, pulang kampung lah. Ya, gimana? Durian Segunung itu, Prof, enggak kalah sama musangking kok. Iya. Ini biar cerita ini. Nanti sekalian Pak Yazid, ini kampungnya ini juga kampung yang kaya tentang durian. Ya, gitu. Cocok itu. Iya. Iya. Nah, nanti kita tunggu undangan Pak Bupati ya untuk Pak Bu Menteri bersama Pak Dirjennya ini. Nah, sekarang Pak Ladiki, gimana responnya ini kegembiraan dari Pak Wakil Bupati ini? Ya, saya sangat mendukung ya usaha-usaha bottom up ini dari level lokal agar menjadi mercusuar nantinya, agar menerangkan atau menerangi daerah-daerah yang lain dengan kegiatan yang sangat signifikan. Jadi usaha bottom up dalam aspek lingkungan hidup memang penting karena menggerakkan Indonesia ini tidak lagi boleh menggantungkan pada pusat. Keterbatasan sumber, sistem, dan infrastruktur menyebabkan Jakarta memberikan ruang yang seluas-luasnya seperti yang diberikan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah misalnya. Jadi usaha Segunung ini memang patut diapresiasi. Saya rasa di Malaysia hal ini akan menjadi satu contoh kasus yang menarik
bagaimana seorang Datuk Bandar itu memiliki inisiatif yang sangat mulia menyelamatkan alam dengan cara yang sangat dekat dengan masyarakat, yang tak jauh dari local wisdom. Saya bersama Prof. Zarizal, sekiranya memang border atau perbatasan itu dibuka, memang sudah nggak sabar. Saya sudah 2 tahun Pak ini nggak pulang kampung. Jadi kalau ditawari durian Wonosalam, durian Jombang ini memang jadi ngiler kata orang Jawa ya, kemecer kata orang-orang sekarang ini. Jadi tawaran ini akan saya menarik. Saya rasa dengan Prof. Zarizal nantinya akan menyambut baik, apalagi Prof. Zarizal punya darah Jawa, dia memang ingin tracing histori nenek moyangnya. Kekuatan ini akan menjadi satu cerita yang menarik di Malaysia nantinya. Begitu pendapat saya, Prof. Jojo. Terima kasih sekali, dan nanti saya yakin Prof. Zarizal kalau mau pulang lagi sudah lama menelusuri leluhurnya, nah tentu sambil menikmati durian Wonosalam. Nah, itu durian Wonosalam, Kampung Segunung. Ya, melihat perkembangan ini dan masyarakat yang digulirkan oleh Datuk Bandar Kabupaten Jombang ini, berarti kan ini memang bottom up, partisipatoris, menyelamatkan bumi dari kampung ini. Bagaimana pandangan Prof. Zarizal? Dan ini ada produk-produk lokal, punya makanan-makanan lokal, tradisi lokal, makan cara deso, rempah-rempahnya, bahkan duriannya durian lokal yang tadi katanya lebih enak daripada musangking. Nah, silakan. Ini sila ini. Terima kasih. So saya juga mendukunglah apa yang usaha yang telah dilaksanakan oleh Bapak Sumrambah, di mana boleh dikatakan sebagai message untuk dibawa pulang di sini, di mana kami di sini di Kuala Terengganu khususnya ya, InsyaAllah akan mengikut apa yang telah disarankan dan usaha-usaha yang baik yang telah dilaksanakan oleh teman-teman di kampung adat kampung adat ya. apa tadi? Segunung. Jadi kampung adat Segunung. Ya. Dengan kata tagline-nya belajar hidup di Segunung. Nah. Saya juga rasa kagum dengan apa yang usaha yang telah dilaksanakan oleh Bapak Sumrambah, di mana menjadi contoh-contoh pada semua pemikir-pemikir dan ahli akademik di sini, dan di mana usaha-usaha ini untuk menjaga lingkungan alam sekitar dalam memelihara bumi, dalam merawatnya, sedangkan kita di dalam era pandemi ini. InsyaAllah saya pun berfikir gitu juga ada bersama Pak Yatno ya. Jika diberikan kesempatan dan kita kadar COVID semakin reda dan vaksin-vaksin telah diberikan, border telah dibuka, saya pun ingin ke sana, ingin mampir ke sana. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah. Jadi satu langkah yang sangat baik. Sepertinya Pak Direktur ini, Pak Dirjen ini juga lagi di kendaraan ini. Ini yakin di kendaraan di perjalanan, tapi saya yakin berkenan untuk menyimak. Halo teman-teman Segunung, Assalamualaikum, Kampung Segunung. Halo. Assalamualaikum. Nah, ini. Waalaikumsalam ya. Nah, alhamdulillah. Masih ingat loh, saya dulu datang loh di acara kapan tanam dulu selamatan gitu ya. Gimana? Bisa diceritakan sekarang perkembangan Kampung Segunung, mumpung ini ada Pak Direktur Jenderal ya dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Dirjen, dan teman-teman dari Malaysia, ini ada nonton bareng di Malaysia gitu ya. Nah, silakan. Dengan Mas siapa juru bicaranya ini? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajahnya enggak kelihatan ini. Nanti kayak ya, Pak, ini ajaib ini. Soalnya pakai laptop jadi enggak kelihatan. Ya, saya dengan Imam Pak dari Kampung Adat Segunung. Mas Imam. Ya, terima kasih atas diperkenankannya di forum yang bermartabat ini, karena kami diperkenankan untuk bersama dengan Profesor dan Bapak Dirjen ini. Nah, kemudian terima kasih yang pertama kepada Bapak Suparto kemarin sudah memberikan motivasi yang penanaman tahun 2019. Nah, karena bisa hadir di penanaman
perawatan sumber mata air yang ada di Segunung. Alhamdulillah lo Pak Sumramba teko lo aku Ya, karena ini arek-arek lo ya. ya. Nanti kita tambah beringin dan pohon-pohon dari Pak Dirjen nanti itu. Iya Pak, kami tunggu Pak untuk kami tanam bersama nantinya. Ya, kami di sini salah satunya yang menjadi fokus kami adalah lingkungan Pak, dari masyarakat sini. Salah satunya yang motivator kami yaitu Bapak Sumrambah yang selalu menyemangati kami dalam membangun kampung ini. Nah, kemudian banyak hal yang dapat kita laksanakan dengan adanya kampung adat Segunung ini. Salah satunya dengan adanya penanaman kita bisa bersosialisasi tentang penjagaan lingkungan. Jadi kita karena kalau hukum itu kan harus menunggu ada beberapa proses, tapi kalau dengan kita membuat sebuah kegiatan penanaman itu kita bisa menjaga bersama, karena kita menanamnya bersama, perawatan juga bersama. Nah. Terus panennya ya bareng Mas Imam ya. Nah, semoga nanti Pak. Nah, Mas Imam, gini, saya langsung tanya dulu. Karena Pak Dirjen ini, saya berkenal teman lama ini, puluhan tahun, 20 tahunan lebih saya berteman dengan Pak Dirjen ini. Ini doyan duren. Beliau ini doyan, duren itu doyan. Nah, waktu nanti panen durennya kapan yang baik? Ini yang kita adakan penanaman sekaligus panen duren dihadiri Pak Dirjen dari kementerian gitu. Gimana? Kapan itu kira-kira? Ya Pak, kalau sekarang ini mulai hampir habis Pak duren, sekitar bulan 3, bulan 4 itu banyak durian. Nanti kan kalau musim ini ada cuma gagal panen, jadi kualitasnya yang kuantitas yang kita kurang. Tapi kalau kualitas tetap Pak, tetap Wonosalam. Tamu-tamu dari Malaysia saya ajak loh ini, dari Malaysia ke UNER sini karena ada konferensi internasional kita nanti. Kemudian jalan ke sana. Pak Dirjen siap hadir menikmati durian Wonosalam ya? Ya, insya Allah siap Cak Parto. Ya, bareng-bareng dengan komunitas lokal, dengan Pak Wakil Bupati kami siap insya Allah. Ya. Hadir ya, jadi nah, saya yakin berarti Pak Wakil Bupati ini akan menyiapkan durennya, Pak Wakil. Oh iya, pastilah. Saya nggak mungkin jadi tuan rumah yang tidak baik gitu, apalagi sama Malaysia sama Pak Dirjen gitu kan. Saya khawatir kualat aja sama Pak Kristomo juga gitu kan. Jadi kalau tadi dari Kampung Budaya ini nanti di YouTube-nya bisa dilihat. Jadi kami dengan teman-teman di Kampung Adat Segunung itu juga sudah mencoba mendekatkan hati dan pikir bersama. Sebagai dalam sesi terakhir ini, pesan yang perlu disampaikan oleh Pak Sumramba tentunya, Mas Ramba saya yakin lah ya, ini bukan langkah terakhir. Ini adalah justru langkah awal kita bersama untuk ngeramut, ngerumat, ngeruat dari apa yang sudah dilakukan Mas Imam CS yang sekarang nonton bareng Airlangga Forum ini. Silakan Mas Ramba ya. Ya, terima kasih. Kita semua sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan lingkungan kita ke depan. Kita semua sudah bisa memprediksi bagaimana kerusakan-kerusakan yang akan terjadi terus-menerus. Karena kita paham, kita mengerti, dan kita sudah bisa memprediksi itu, artinya kita harus melangkah, jangan sampai kemudian prediksi kita akan menjadi kenyataan. Kita harus buat langkah-langkah taktis, kita harus langkah-langkah nyata, yang mana untuk melakukan penyelamatan lingkungan kita, meskipun itu kecil. Meskipun itu dari apa yang kita jangkau dulu, dari lingkungan terkecil kita, dari rumah kita, dari desa kita, dari kabupaten kita, itu terus-menerus harus kita lakukan dan tak henti-hentinya kita harus lakukan. Kalau kita tidak pingin, kita akan menyesal di kemudian hari terhadap lingkungan kita. Makasih. Terima kasih sekali. Tepuk tangan, tepuk tangan. Karena yang akan menyiapkan jadi tuan rumah ini, kita acara Kongres Lingkungan di Kabupaten Jombang dalam rangka penyelamatan bumi. Dan saya yakin berbagai jenis durian, tapi yang bukan pas
pesta durian juga enggak apa-apa kok ini. Jadi dan saya yakin Pak Dirjen pesan khusus untuk mensupport ini, dan hari ini sebenarnya dihadiri para guru besar di Universitas Airlangga, Prof. Furlina Meles, ini adalah guru besar di Universitas Airlangga juga. Jadi banyak sekali guru besar yang bergabung di acara hari ini. Dan kalau Pak Yatno Ladiki itu biasanya nonton bareng mahasiswanya itu ya, nonton bareng dengan mahasiswanya itu. Jadi kami persilahkan pesan penyelamatan bumi dari Kementerian Lingkungan Hidup oleh Pak Zazid Nurhuda, Direktur Jenderal kita ya, untuk penegakan hukum lingkungan. Silahkan. Inisiatif lokal penyelamatan bumi sangat diperlukan. Dan aksi nyata di lapangan itu merupakan contoh konkret untuk menyelamatkan bumi. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kampung Adat Segunung itu merupakan salah satu contoh karya nyata anak bangsa yang perlu kita dukung dan perlu kita bimbing untuk bisa kita contoh ke tempat yang lain. Saya sangat bangga dan mengapresiasi kerja-kerja anak bangsa seperti itu. Terima kasih, Mas. Pak Direktur, dan kita akan aturlah untuk kita pesta duren ya. Yakin aku, pokoknya Mas Ramba wis siap karena tanda hormat, pokoknya dari tuan rumah wis siap. Tamu-tamu Jakarta hadir, tamu-tamu Malaysia kita datangkan. Yang Malaysia urusannya UNER, yang Malaysia ini. Saya akan buktikan sama Prof. Rizal. Durian Jawa lebih enak daripada durian Malaysia. Wah, ini penasaran ini Prof. Zarizal ya. Prof. Zarizal, ini ditantang ini akhirnya. Nah, silakan Prof. Zarizal apresiasinya atau catatannya pada ya ini serumpun Melayu lah, kita serumpun Melayu ya. Ini, untuk itu silakan Prof. Zarizal untuk memberikan closing remarks. Oke, terima kasih Bapak Suparto. Alhamdulillah apa yang saya boleh rangkumkan di sini adalah sama seperti inisiatif lokal di mana di Malaysia juga kami telah membuatkan inisiatif lokal bermula daripada sekolah sendiri. Sekolah-sekolah di mana mereka perlu dipupuk dengan amalan-amalan seperti menjaga lingkungan sekitaran dan juga amalan-amalan yang bagus dalam pemeliharaan alam sekitar. InsyaAllah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sumrambah, Pak Kristomo dan juga Pak Yazid dan juga sahabat-sahabat daripada Kampung Adat Segunung ya. Alhamdulillah inisiatif yang hebat dan bagus. Amat luar biasa saya lihat di sana ya. InsyaAllah akan dijadikan sebagai panduan kami di sini dan kami juga ingin berkolaborasi insyaAllah jika telah pulih selamanya border dibuka, saya bersama Pak Yatno Ladiki akan cuba untuk dapat menikmati durian paling enak di Indonesia ya. InsyaAllah. Okay, terima kasih itu saja daripada saya Pak Suparto. Iya, insya Allah itu terima kasih Pak Zarizal. Penerbangan Kuala Terengganu menuju Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur langsung ke Bandara Juanda Surabaya. Nah, kemudian kita akan naik bersama-sama, naik kendaraan menuju Jombang. Nah, Wonosalam. Nanti silakan Prof. Yatno Ladiki. Ya, terima kasih untuk closing remark ini. Saya rasa ada satu hal yang mungkin bisa ditambahkan dari usaha teman-teman Segunung dan Pak Wabub ya. Bagaimana mensosialisasikan kesadaran lingkungan ini sejak kecil di level pendidikan. Mungkin di tingkat TK, SD itu sudah mulai ditanamkan kesadaran itu dalam bentuk mengajak terus cara menanam pohon ataupun memberikan gambaran betapa ancaman di masa depan itu memang real adanya. Jadi ramalan Pak Wabub itu bisa saya katakan adalah kerisauan atau kegalauan yang memang sangat beralasan. Bahwa di masa depan kalau kita tidak sigap untuk menyelamatkan bumi ini, maka ramalan itu akan terwujud dan itu sangat menakutkan sebab itu akan menjadi satu bencana-bencana yang nggak berkesudahan. Oleh karena itu sejak dini sekiranya itu bisa dimungkinkan di Jombang ataupun Segunung sekitarnya dimasukkan dalam satu
terma pendidikan yang sesuai. Jadi di bawah anak-anak kecil ini bagaimana caranya menyadari pentingnya memelihara lingkungan. Ini juga menjadi satu usaha yang berkekalan atau berketerusan, berkelanjutan dalam bahasa Indonesia. Jadi cadangan saya di situ, usulan saya di situ, bagaimana melibatkan generasi muda sejak anak-anak dan generasi muda yang remaja ini terlibat. Sebab saya tidak ingin ide ini menjadi terputus nantinya ketika jabatan Wabub ini kan ada batasnya ya Pak Sumramba ya. Saya ingin warisan Pak Sumramba ini memang dalam bahasa Malaysia berkekalan, berkelanjutan. Jadi ini diteruskan estafetnya dari generasi ke generasi yang lebih muda. Itu dari saya Pak Parto. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali dan semua pesan itu tadi memberikan satu konklusi kita bersama, kita tidak bisa hidup tanpa bumi dan kita hadir di bumi ini sesungguhnya adalah untuk merawat, bukan untuk mencemarkan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk merawat dan salah satu cara untuk merawatnya adalah tanam pohon. Pohon itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, pohon. Tapi kalau bahasa Jombang itu wit-witan. Nah, wit-witan itu berarti permulaan. Bahasa Malaysia pokok, Prof. Parto. Nah, bahasa Malaysia pokok. Untuk itu pokok-pokok. Dulu ada undang-undang pokok berarti undang-undang pohon. Nah, gitu ya. Dan apalagi tadi pohonnya ada, ditambah apa lagi? Ditambah satwanya. Katanya nanti ada kijangnya, ada kelincinya, ada cerita kancilnya itu akan diwujudkan oleh Pak Kristomo. Silahkan Pak Kristomo untuk beberapa detik memberikan closing remarks. Kegiatan seperti yang dilakukan dulur-dulur kampung adat Segunung ini memang perlu kita gerakkan dan mudah-mudahan nanti Mas Rambah khususnya yang mana di TPK Jabung, seingat saya di sana itu dulu ada monumen Sumpah Amukti Palapa. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Rambah bisa melakukan Sumpah Amukti merawat bumi mungkin itu yang bisa dilakukan nanti dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di Segunung ini. Insya Allah kami dari KPS nanti akan mendukung kegiatan untuk konservasi satwanya dan yang tadi saya sampaikan tadi ada satwa-satwa lokal yang ini sudah mulai hilang. Tadi Pak Yasir juga menyampaikan seperti terenggiling segala macam ini kalau bisa dikembang biakan di lingkungan aslinya dan mudah-mudahan akan menambahkan semaraknya bumi kita ini. Itu Pak Fatah. Terima kasih sekali para sahabat Erlangga Forum dimanapun berada dan seluruh jaringan radio-radio di Jawa Timur dan yang juga dipancarluaskan di Kuala Trenggaru di University Sultan Zainal Abidin. Terima kasih Prof. Zarizal Suhaili ya dan Profesor Jatno Ladiki. Insya Allah kalau kita sehat, panjang umur akan dipertemukan di dalam sebuah forum untuk nanam beringin Mataram di wilayah Segunung. Terima kasih sekali Bapak Wakil Bupati Jombang. Masih adakah hal yang disuarakan? Pasti gotong royong, Cak. Gotong royong gitu ya. Ya, dan terima kasih Pak Direktur, Pak Yazid Nur Huda yang sudah berkomitmen untuk siap hadir ke Segunung. Ingin tahu apa yang terjadi di Segunung sambil menikmati durian terenak se-Jawa katanya Pak Bupati nih, katanya Pak Bupati ngomong seenak, nanti kita tes ya gitu. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh kru Radio Suara Sidoarjo. Mas Didin. Iya, Prof. Terima kasih sekali kepada seluruh warga Jombang yang hari ini juga nonton bareng ya, sehingga jangan dilihat partisipannya karena acara ini juga dipancar luaskan oleh seluruh radio dan jaringan media sosial, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, seluruh fakultas, seluruh sivitas akademika insya Allah juga menyimak dan para alumni. Dan terima kasih atas semuanya. Kita percaya hanya satu bumi, maka mari kita selamatkan bumi kita. Terima kasih.